Dan dari separuh malam, dari sebagian malam, bangunlah kamu untuk tahajud, nafilatallah, sebagai tambahan, sembahyang tambahan bagi kamu. Nah, kalau sembahyang tahajud, kalau bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah hukumnya wajib. Wajib hukumnya pada diri Rasulullah SAW. Nah, kalau pada kita yang jadi umatnya itu, hukumnya adalah sunnah. Makanya kalau menurut Imam Hanafi, menurut ijtihad Imam Hanafi begitu, bukan hanya Nabi Muhammad yang diwajibkan sembahyang tahajud itu, dengan kita juga umatnya itu diwajibkan sembahyang tahajud. Dalilnya seperti tadi itu, memang di kitab Nabi kita, wa minal laili fatahajjad. Banyak kitab Allah yang khusus kepada Nabi, tetapi umum tujuannya kepada kita juga. Begitu kata Imam Hanafi. Seketika ditanya beliau itu, kenapa Rasulullah SAW ketika pergi Isra Mi'raj menerima kewajiban sembahyang itu cuma 5 kali sehari semalam? Jawabnya, itu adalah ketika Isra Mi'raj memang 5 kali sehari semalam. Lalu turun firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi 6 kali. Kalau kita ikuti itu mazhab Imam Hanafi, berarti 6 kali kita wajib sembahyang sehari semalam. 3 waktu siang, 3 waktu malam. Jadi ini jadi khusus itu. Kalau sembahyang tahajud itu dikerjakan dia di waktu malam, tidak sah dikerjakan di waktu siang. Nah, selanjutnya bedanya dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu sama seperti azan, seperti wadah. Sembahyang apapun kita kerjakan di waktu malam itu namanya qiyamul lail. Sehingga tarawih pun kita lakukan itu namanya qiyamul lail. Sembahyang witir kita lakukan itu qiyamul lail, karena dia jadi wadah kata qiyam itu. Sembahyang tahajud kita lakukan di waktu malam, namanya juga masuk dalam kategori qiyamul lail. Sembahyang hajat kita lakukan di waktu malam, masuk di qiyamul lail itu. Sembahyang juga istikharah kita kerjakan di waktu malam, qiyamul lail. Pokoknya sembahyang apapun kita lakukan itu namanya qiyamul lail. Sama seperti tahiyatul masjid, sama seperti sembahyang tahiyatul masjid. Yang penting kita datang ke masjid itu, lalu kita sembahyang, entah sembahyang sunat qabliyah atau sembahyang sunat wudu, atau secara khusus kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, itu tahiyatul masjid namanya. Atau justru kita sembahyang umpama datang nyebok begitu, ada imam terus kita datang nyebok, itu termasuk itu tahiyatul masjid namanya. Artinya dapat kita pahala tahiyatul masjid. Begitu juga itu qiyamul lail. Nah, selanjutnya apa keutamaan qiyamul lail itu? Keutamaannya disebutkan di sini. Ada keutamaannya di sini disebutkan adalah untuk jadi penghapus dosa-dosa. Penghapus, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi pengampun, jadi pemaaf, penghapus dosa-dosa yang terdahulu.
Saya lihat tafsiran ulama mengenai hadis ini. Sebagian ulama mengatakan yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dihapuskan katanya. Tapi saya lebih setuju itu dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak ada keterangan mengenai dosa kecil, dosa besar dalam hadis ini. Yang penting dosa apapun di sini, dosa kecil, dosa besar akan dihapuskan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita qiyamul lail, sembahyang tarawih, sembahyang witir, sembahyang tahajud, sembahyang hajat. Yang penting itu kita qiyamul lail. Dosa kecil atau dosa besar, kata sebagian ulama, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat. Dua syaratnya di sini. Syaratnya ada dua, baru qiyamul lail itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Apa jadi ketentuannya itu? Yaitu pertama, imanan. Hal keadaan beriman atau terdorong oleh iman kita. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah, tidak ada yang lain-lain. Tidak mendapatkan amplop. Karena sebagian itu kalau daerah lain itu jadi imam itu sudah ada itu honornya itu. Tidak ada, syukur alhamdulillah kita di sini di Lombok secara umum. Mungkin ini di masjid center itu ada amplopnya itu. Ini saya mohon kepada remaja masjid Al-Halili, remaja masjid manapun itu, jangan rubah niat orang iman dan wahdi sabar itu dengan engkau memberikan amplop nanti. Karena kalau amplop kita berikan itu nanti itu tidak bisa mengampuni dosa kita. Pokoknya imanan sudah. Yang kedua syaratnya itu ihtisab, karena Allah yaitu mengharap balasan itu, mengharap perhitungan balasan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dari yang lain. Begitu. Nah, kalau begitu cara kita qiyamul lail, insya Allah dosa kecil, dosa besar, dosa yang masih kita ingat, ada dosa justru sudah kita lupakan, ghufirallah, diampuni baginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihannya. Nah, di satu riwayat menurut Imam Qutaibah menambahkan bukan ma taqaddama doang, bukan ma taqaddama min dzambi, tapi wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Ini kelebihan qiyamul lail. Dosa-dosa yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, ini dahsyat. Cuma timbul pertanyaan, kan dosa akan datang itu belum dikerjakan, apanya itu mau diampuni? Ini timbul pertanyaan. Belum dikerjakan kok sudah diampuni begitu. Kan yang diampuni itu yang sudah ada itu dosa. Tapi ini wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Bagaimana jadinya? Membingungkan jadi hadisnya kalau kita taruhkan wa ma ta'akhkhara. Tidak bingung. Tidak bingung. Kan yang bagus kita kerjakan itu dari Allah. Yang jelek pun itu adalah datangnya dari Allah. Dosa itu ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا turja'un. Kami uji kamu dengan kebaikan, pahala-pahala, dan kami uji juga kamu dengan kejelekan dan dosa-dosa. Itu sudah ada dalam takdir Allah. Kapan kita akan mengerjakan kebaikan, kapan kita akan mengerjakan kejelekan. Nah, ini
andainya sudah ditakdirkan pada hari ini kita mengerjakan dosa-dosa itu, Allah tidak akan menggerakkan hati kita untuk melakukan dosa itu. Berarti sudah dihapus dosanya. Itu menurut tafsiran sebagian daripada ulama. Syukur alhamdulillah. Kan begitu. Nah, selanjutnya qiyamul lail, sembahyang tarawih. Termasuk daripada qiyamul lail itu sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu menurut sebagian ulama itu adalah khusus ini prioritas untuk bulan Ramadan. Tidak ada sembahyang tarawih selain daripada bulan Ramadan. Yang 11 rakaat dikerjakan oleh Nabi itu terkenal hadis Siti Aisyah itu. Itu bukan sembahyang tarawih, itu rutinitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Nah ini kan kalau tarawih itu adalah ijtihad daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Memang pada dasarnya Rasulullah yang mengerjakan ini sembahyang tarawih. Tapi setelah 2 kali menurut riwayat itu, setelah 2 kali dia kerjakan, terus malam ketiganya beliau tidak keluar untuk sholat di masjid. Sahabat-sahabat itu pada nunggu, namun beliau tidak keluar mengerjakan. Jadi sahabat mengerjakannya itu masing-masing. Setelah itu Rasulullah itu memberitahu sahabat-sahabat, saya tidak keluar sholat malam kemarin itu karena saya khawatir akan menjadi kewajiban bagi kalian. Kalau diwajibkan oleh Allah kan itu berat, sembahyang malam yang mulai itu dengan tarawih. Nah oleh karena itu tidak keluar lagi Rasulullah. Namun tetap hukum sunatnya itu dia tetap ada sampai sekarang, walaupun tidak dikerjakan pada malam-malam berikutnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sunat itu cukup sudah sekali 2 kali itu dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak selalu itu dikerjakan secara rutinitas. Sama dengan ini doa qunut. Rasulullah itu sering membaca doa qunut. Setelah itu tidak membaca lagi doa qunut. Apakah itu tidak sunat hukumnya doa qunut? Tidak, tetap sunat ya. Walaupun tidak dikerjakan. Sama dengan tarawih ini, tidak keluar Rasulullah itu tetap sunat ya. Sampai dengan zaman Abu Bakar. Tapi itu Rasulullah mengerjakan tarawih itu dengan secara sendiri-sendiri, tidak dengan secara berjamaah. Abu Bakar juga mengerjakan tarawih itu dengan secara sendiri-sendiri. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Umar, pada dasarnya sahabat-sahabat mengerjakannya secara sendiri-sendiri. Tapi menurut ijtihad daripada Sayyidina Umar, alangkah baiknya kalau sembahyang tarawih ini dikerjakan dengan secara berjamaah. Kenapa? Karena ada yang sedang sembahyang, ada yang sudah assalamualaikum, ada yang sedang ikut tahiyat, ada yang sedang takbiratul ihram, ada yang sudah istirahat itu sedang terawih itu minum teh dan seterusnya. Nah supaya tidak terjadi seperti itu, menurut ijtihad daripada Sayyidina Umar, alangkah bagusnya yang mulia ini dikerjakan dengan secara berjamaah. Makanya Sayyidina Umar menyuruh sahabat-sahabat itu sholat tarawih itu dengan secara berjamaah, dan rakaatnya itu adalah 20 rakaat, 20 rakaat, 23 dengan sholat witir, namanya sembahyang sunat.
Kalau sembahyang sunat itu boleh ditambah, boleh dikurangi. Kalau menurut mazhab Imam Malik itu 40. Salat tarawihnya itu 40, itu Imam Maliki. 40 rakaat. Dengan witirnya itu 43 rakaat, begitu. Namanya dia kuat-kuat itu. Kalau kita ini berleher sebegitu, terus ayatnya berlebih. Sunat boleh itu, berapa rakaat pun itu boleh. Sunat mutlak. Kan sering saya sampaikan itu. Imam Ahmad bin Hanbal itu sholat sunatnya malam, sunat malam, baik bulan Ramadan atau luar bulan Ramadan. 300 rakaat sembahyang sunat di kelam. 300 rakaat Allah Akbar. Terus itu mau kita pindah, terus itu mau kita bid'ahkan. Kurang ajar kamu jadi manusia. Dengan diri imam sudah diakui jadi bintang Islam di seluruh dunia, terus itu mau kita jelek-jelekkan. Kurang ajar tulen kamu jadi manusia. Kan belum tahu baca hadis sikit tu ngembut orang-orang tahu ngembut tu bid'ah Imam Ahmad, bid'ah Imam Syafi'i. Siapa dulu kamu kan tahu kita baca kitab apa penting. Kita wadende na'udzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali kita menyalahkan para imam-imam, baik imam secara khusus yang patuh atau imam-imam yang lain itu sudah mendapatkan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. 300 rakaat pun ya Allah yang diberi, terkecuali setelah dia itu mendapatkan hukuman berat dari Khalifah Makmun, tubuhnya menjadi lemah, baru diturunkan rakaat menjadi karu belah rakaat sekitar bin Wahtoa. Ini berbanyak-banyak tuh, saudara besi masih banyak untuk mulainya tuh baca itu bukan sembahyangan itu sabun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Seorang pemuda yang dicintai oleh Allah itu seorang pemuda yang dapat naungan dari naungan Allah. Seorang pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Ini Imam Muhammad mengaku serkah ya Allah dari berbukan. Tidak arah zaman Nabi itu dengan sembahyang 100 rakaat berbidahan kurang ajar teman-teman. Selanjutnya, tahun terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai keutamaan dari sembahyang tarawih secara khusus. Mana lebih utama kita kerjakan, secara berjamaah atau dengan secara sendiri-sendiri? Sebagian besar ulama itu berpendapat dikerjakan dengan secara berjamaah. Ada sebagian kecil berpendapat lebih utama turun pegawai dengan secara menyendiri. Apa jadi alasan? Lamun isi beralasan lebih abdal pegawai dengan secara menyendiri itu, karena asalnya sholat tarawih itu dikerjakan oleh Nabi dengan secara sendiri, tidak dengan secara berjamaah. Begitu juga setelah Rasulullah wafat, di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dikerjakan oleh sahabat dengan secara sendiri-sendiri. Begitu juga di zaman separuh zaman Khalifah Sayyidina Umar dikerjakan secara sendiri-sendiri. Setelah beberapa bulan, beberapa tahun itu, barulah itu Sayyidina Umar punya ijtihad untuk mengerjakannya secara berjamaah. Karena berdasarkan asalnya dikerjakan secara sendiri-sendiri, makanya sebagian ulama berpendapat tarawih itu lebih afdal dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ulama kebanyakan itu, jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat lebih afdal dikerjakan dengan secara berjamaah. Kenapa? Karena tene lamun te sembahyang cara mesa-mesa ini tu ni jelap tidur dan jelap lemah.
kurang semangat, tidak ada antusias. Berbeda dalam sembahyang berjamaah tuh. Berbeda sembahyang berjamaah tuh antusias kemarin aku juga itu kan. Lalu sembahyang biasa-biasa iya kadang-kadang barisan sekedip hitam terus. Nggak kalau mengusik ya aku ini guru yang makan sur dengan teman sur gue jadi waktu terakhir jemaah waktu jemaah itu burung yang tidak oleh karena itu dong sembahyang terawih menurut sebagian besar ulama itu adalah lebih utama, lebih afdal dikerjakan dengan secara berjamaah. Saya lebih setuju juga itu. Keren terus pada sembahyang biasa itu. Tentu masuk ke ajar tidak itu pada jadi ustaz tuh ini tidak tentang saya apalagi jadi ustaz tuh nah oleh karena itu bagus inisiatif dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah kemudian kelebihan daripada bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Menurut ulama 4 dari Lailatul Qadar maka seperti pertama ada namanya Lailatul Qadar, si kedua arahan Lailatul Mubarakah, si ketiga arahan malam Lailatul Rahmah, si keempat arahan itu malam Lailatul Salamah. Ibadah doa kelahiran. Nah selanjutnya mengenai Lailatul Qadar 4 pendapat ulama itu. Masalah Lailatul Qadar itu ada 4 pendapat ulama. Yang pertama itu kurang populer, mengatakan Lailatul Qadar itu cuma adanya dulu seketika turun pertama kali ayat Al-Quran. Cuma di sana adanya Lailatul Qadar. Setelah itu tidak ada. Karena itu sesuai dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu cuma ketika diturunkan oleh Allah menuju langit, menuju Lauhul Mahfuz, di sana adanya Lailatul Qadar. Yang kedua, ada berpendapat itu malam Lailatul Qadar itu ada sampai sekarang. Sampai sekarang tetap ada. Cuma tidak menjadi prioritas dari bulan Ramadan. Di bulan B juga tahun, kelemahan juga tahun. Boleh jadi unik, boleh jadi itu adalah malam Zulhijjah, boleh jadi malam bulan Muharram, boleh jadi malam bulan Maulid. Wallahu a'lam. Ini menjadi misteri rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting katanya jangan cuma mau beribadah pada bulan puasa doang, tapi bulan lain-lain itu terus kita tekun beribadah, terutama sekali qiyamul lail, entah dengan tahajud, entah dengan hajat, entah dengan istikharah, begitu. Mungkinlah itu pada bulan itulah adanya Lailatul Qadar, bertepatan amal ibadah kita, maka akan jadi khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar itu tetap ada. Tapi adanya Lailatul Qadar itu cuma pada bulan Ramadan. Bulan Ramadannya ini tidak khusus. Yang penting di bulan Ramadan, lengan di tanggal sedih sampai ke tanggal 12 kita masuk. Jangan diluputkan satu malam pun di antara 30 malam itu. Jangan ada sampai yang luput satu malam pun yang kosong tidak kita kerjakan ibadah. Terus beribadah terus setiap malam, entah dengan sembahyang,
entah dengan zikir, entah dengan istighfar, entah dengan baca Al-Quran. Penuh dia 30 hari 30 malam. Nah, yang keempat di bulan Ramadan, tapi turunnya itu adalah pada malam-malam ganjil. Tanggal sedih, tanggal 3, tanggal seterusnya. Terus pokoknya malam ganjil. Dia tahu turun. Berarti 5. Nah, pendapat yang kelima, bulan Ramadan tempatnya adalah Al-Ushrul Awakhir, yaitu 10 terakhir. Berarti mulai tanggal 11 malam ganjil, tanggal 11, likur itu likur siwa likur sampai tanggal 11. Dia tahu dono malam Lailatul Qadar. Nah, menurut mayoritas ulama, malam Lailatul Qadar itu adalah dikhususkan untuk menjadi keistimewaan bulan Ramadan. Jadi tiap tahun pasti daarah malam Lailatul Qadar. Harus narah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kan menurut riwayat begitu. Lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan, umat wilayah ini tidak akan bisa mendapatkan predikat gelar Al-Abidin lamun dek nemban tono ke beribadat 1000 bulan. Buru nemu gelar Al-Abidin, ibadah tok den wah nambah tono di bangsa, den wah lalu an kebon buduran, den wah nambang cidung, den wah lalu makan tono an pekan, den wah dibakar tok tono. Pokoknya ibadah tok tono selama 1000 bulan. Beruna tono mendapatkan predikat Al-Abidin. Ada sebuah riwayat tono, seorang yang selama 1000 bulan jeluk kalam itu, dan puasa luntuk, penjeluk puasa ke kalam tolong beribadah. Kadang-kadang terus lalu yang tolong ngamal berdakwah. Itu kan berdakwah, dia cuma berdakwah ngudum mik, tetapi berdakwah dengan pedang perang. Dan mele tono tajak dengan cara bagus, terus kurang ajar dengan kafir lawan naik perang pun. Menurut riwayat Sam'un Al-Ghazi ada selama 1000 bulan dia tono ada sedih Nabi, sedih tono sahabat-sahabat ngumbe dikudui pahalanya. Ben umur tono ribuan tahun. Kita umur ketenakan tangga setahun kadang-kadang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tahun-tahun kadang-kadang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kita sembahyang ke tono hari 5 kali segala sekarang. Puasa ke tono arah sekali setahun tu. Terus 1000 bulan. Terus umur ribuan tahun pun ngumbe dikului ibadah, ngumbe dikului pahala. Kita kena masih berini tu. Dukul kadang-kadang tong lentik tu arah sini sembahyang tu. Dan melu jande tu. Bahkan jatanya tamu umpama gubernur bupati itu apalagi dengan pusat itu sembahyang berjamaah perlu menjadi sembahyang berjamaah. Kalau itu jangan waktu memberi kita pahala. Nah, karena untuk menjawab kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesedihan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, ya akan turun inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Barasbur ini dalam Qadar yang paling mulia, yaitu Qadar. Dilarangkan jelas pada mulianya malam, dilarangkan jelas pada utamanya, dilarangkan jelas pada fadilahnya itu. Yang tentu berketuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Ya, dengan tahu ia tu syarat Lailatul Qadar itu. Nabi tidak tahu tu. Dengan ketuan isi Allah, tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Malaikat mesti tahu tu Lailatul Qadar. Yang terjawab Allah sendiri, kerana tidak ada yang mengetahui, maka Allah sendiri yang menjawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang namanya malam Lailatul Qadar itu jauh lebih bagus, bukan sama, jauh lebih bagus daripada 1000 bulan. Bulan-bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Artinya keutamaan orang ibadah jauh lebih baik 1000 bulan dibandingkan dengan satu malam Lailatul Qadar. Gambaran itu masih belum ingat tentang itu. Terawih sekali itu. Ada yang berdebatan ke malam Lailatul Qadar atau terawih. Terus perbandingan dengan terawih itu jeruk kelam. Selama 1000 bulan terawih andainya itu jenuh terawih ke kalam terawih. Dia tuah tidur tu. Beleng-beleng untuk terawih tu. Selama 1000 bulan mesin bangusan terawih tu. Isi arak sekali tu di malam Lailatul Qadar ini. Ia kena khairun min alfi syahr. Saka dia terkambu jadi pesimis dan jerak pesimis jadi. Kemudian kerana walaupun itu beribadah 1000 bulan bahkan 1000 tahun, mesin bagusan ibadah ketemu di bulan Ramadan ini. Sehingga gambaran mengenaikan seandainya kuno itu berumur 50 tahun, dipotong tahun 12 tahun dan mentreking jadi dia balik ke wajib. Mesti terung dah 5 tahun. Berarti terung dah 5 tahun tendai itu bulan Ramadan. Telung dah 5 kali tendai itu bulan Ramadan. Berarti telung dah 5 kali terbeli ke Lailatul Qadar. Berarti telung 1000 dikali 1000 dikali telung dah 5 kali kan. Menurut dia bagusan mah dia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba kita jadi umat Nabi, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le umat lain tu dia narak malam Lailatul Qadar, dia narak. Dia narak Lailatul Qadar tu umat Nabi. Dengan Nabi Adam, juga datang Nabi Isa dia narak Lailatul Qadar tu. Isi tebeng tu Lailatul Qadar, syukur alhamdulillah. Kita dan isi jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu kelebihannya itu. Malam Lailatul Qadar itu. Tapi tanazzalul malaikah bi'idzni rabbihim. Tanazzalul malaikat war ruhu fiha bi'idzni rabbihim. Turun padanya para malaikat dan ruh. Tafsirannya itu kata roh itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril raja dengan malaikat bi'izni rabbihim, dengan perintah Allah. Perintah isi Allah para malaikat. Perintah isi Allah malaikat Jibril untuk turun ke planet dunia ini. Turun di planet dunia ke-inten. Min kulli amr, untuk memastikan perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang terjadi punya pegawaian malaikat itu untuk menentukan, memastikan peristiwa apa yang akan terjadi di bait ini.
di malam Lailatul memang wahana itu tertulis itu kan. Lalu untuk memastikan diri pendek dan bagus pendek, dipastikan dia pada malam Lailatul Qadar. Angkat turun dia tahu ini apa yang terjadi di makhluk kita. Sulit apa yang terjadi. Tidak puasa itu apa yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Apalagi itu pekerjaannya malaikat itu salam, yaitu mengucapkan salam, doa yang kita keselamatan. Ini malaikat itu mendoakan kita untuk mendapatkan salam. Salamun ala ummati Muhammad as-saimin. Mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan atas umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Terus diulang kata salam itu. Berapa kali wallahu a'lam berapa kali, cuma pantasnya itu mengucapkan salam hatta matla'il fajr, sampai dengan terbitnya waktu fajar. Lemnah ngebang itu. Dia tahu kira doa yang dengan salam. Allahu Akbar. Misalkan Nabi tenang itu ketinggalan si bulan Ramadan, makhluk lain turun nangis masih ketinggalan si bulan Ramadan. Tapi justru itu kan happy kepeng turun bumi hal dengan ciletok tu lulus kenyang tu sungguh lepas kepeng lepas tu maka jalan Cina tu sungguh hal lalu tu seharusnya tentu renungan dari apa waktu digawe bulan Ramadan ini. Bu kita digentai malik Ramadan akan datang. Wallahu a'lam diketahui yang datang. Nah, yang dengan prioritas keutamaan bulan Ramadan isi kita mesti Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenai keutamaan tadi. Masih waktu. Tadi saya berjanji dan mengenai keutamaan bulan. Mesti duit kan keutamaan bulan memang iya dan tersebut ya hadis dengan penerbit. Hadis ini selapunya adalah membicarakan mengenai keutamaan bulan Ramadan, keutamaan dengan si berpuasa di bulan Ramadan. Nah, tadi saya berjanji untuk membahas dengan secara hukum berkaitan dengan puasa ini. Pertama, hukum wajib. Si kedua, hukum sunat. Si ketiga, hukum makruh. Si keempat, hukum isi membatalkan. Ia perlu kepada tahu yang ada. Amu wajib itu dibuat kan. Wajib ini tadi pada mana rukun. Kalau berbeda antara rukun dan wajib ini kalau cuma ibadah haji tu. Berbeda dono rukun dan wajib lamun le masalah haji. Lain si haji pada ia rukun ia dono wajib. Lamun le haji dono kan. Lamun rukun ini dono derganggu ketinggalan sama sekali. Derganggu terbayar sedikit, derganggu terbayar isi aparan kifarah. Sedangkan lamun wajib ini amun tertinggalan yang dono sah ajinta. Yang penting dono kita siap membayar apa fidyah atau membayar kifarah. Dan le haji dono ara 6 dono wajib haji. Ara 6 wajib haji kanggo dono kewakilan yang dono enti mampu sakit. Barang dono umpama dono kerja anak dono pelontaran pala anak kanggo dono. Nah, isi 6 wajib haji ini pertama dono adalah mengambil ikat.
mengambil nikah atau terlalu anu disebut tempat siwah ketentuan tono tahu ke masang niat ngudu pakaian ihram. Isi kedua ngudu pakaian ihram. Isi ketiga tono adalah mabit lemusdalifah. Si keempat mabit lekmina. Isi kelima tono adalah melontar jumrah. 3 jumrah ini terjulur geli atau 2 geli terjulur kenantang ini antara nomor awal tahun betul sampai tanggal 12. Dalam dulu nomor saya itu sampai ke dalam tanggal 12. Nah, kemudian isi ke-6 tono lamun tono haji ifrad, modu haji tamattu, modu haji kiran, wajibin itana dan nyembelihan itu korban. Nah, sedangkan lamun rukun haji ini tono 2 darah 5 tono. Pertama niat, isi kedua ukuf, si ketiga tono adalah tawaf, si keempat sa'i, si kelima tahallul. Udah selesai tono. Ya sudah kampung tono ketinggalan. Ya jadi rukun haji. Nah, lamun lainang si haji tono pada rukun kerja wajib. Puasa sepenuh tuan. Wajib puasa rukun haji ini kan wakilan ke bahasa 2 itu. Pertama niat puasa. Isi kedua menahan diri dari segala yang membatalkan. Lamun harap si 2 ini tuh sah penuh puasa. Udah selesai puasa kita menjadi sah. Nah, kemudian si berikutnya tuh isi wajib tahu ini adalah sunat puasa. Ya seluruh sunat puasa. Antara lain sunat puasa ini tuhan. Selamat. Antara lain sunat puasa ini tolong bangun sahur. Bangun sahur ini tolong dan wajib bangun sahur. Isi wajib ini berniat maksudnya. Berniat ini tolong kekalam. Kanggo berniat ini tolong yang penting kita mengkalam waktu. Jika memberi berniat nawal itu sama ngaji sah. Jika isya sah. Jika tahu sah. Jika witir sah. Yang penting tolong dek nemang tolong terbit waktu fajar. Ia tak berniat maka hukum puasa ke ini tolong sah. Lagu-lagu ngebang dengan tolong ngebang sudah. Ia tak berniat tolong sah tolong amoniak tolong sah tolong maka puasa dek sah tolong kan. Nah, ia tenis pertama yaitu mangan sahur. Tahu afdal temangan sahur ini dulu adalah di akhir-akhir malam. Di akhir-akhir malam. Kira-kira kan 10 menit waktu ngebang dengan. Ia waktu temangan sahur. Insya Allah mulai setelah sepiring kuping selumur, rokok sebiji. Waktu ngebang dengan besikat mulu lalu santri lalu masjid terus. Dan ia tenek si sunat. Sumpahnya itu nanti afdal itu di akhir malam. Karena terang-terang dia pada miskin. Dia penyediaan semua untuk jadi semua kepuasa. Tetapi kita lalu minta dimakan tu lemak. Maka namun temangan jam 10 umpama lemak wanita waktu kian. Mumpi kentan tertulungan minta anugerah Allah. Bas tenaga itu tidak harap temukan. Nah oleh kerana pintar para ulama itu paling afdal itu adalah di akhir malam. Assalamualaikum. Selanjutnya isi sunat adalah berbuka. Berbuka ini tulis sunat hukumnya dan wajib. Makruh laguan yang ditemukan. Tahunlah lebih afdal terbuka ini tuh adalah
Dan dua orang Kristen dengan kata takjil, pada takjil ini artinya segera, bukan berbuka. Berbuka ini artinya futur, futur. Ya arti buka tuh. Namun takjil ini tuh jelap dengan ada ajalah. Dan benar tuh umpama beliau itu tuh jam, sudah jadwal waktu. Antara jadwal waktu terus tepat ke jam tuh. Walaupun dia mengembang Mataram, walaupun dia mengembang tuh di Lombok, dia waktu abdah tuh. Dan paling abdah terbuka. Jangan ditunda-tunda. Yang penting bank dulunya hak yang itu. Dia punya hak. Baru disembahyang tuh. Selanjutnya tuh isi sunat enak. Si sunat ini tuh lainang isi berbuka. Adalah duit-duit si bersedekah tuh. Amunara tuh kan. Amunara tuh duit-duit si bersedekah. Agulam dinara tuh musafar. Usaha yang paling tidak tunukan mau bersedekah mana-mana 5 kali kita ni di bulan Ramadan, dan boleh 5 kali mana-mana 10 kali kita makan. Artinya sudah bagus. Maka dengan Mekah tunukan, dia sengaja merembun tu anteknya si mau bersedekah tunukan di bulan puasa. Angkat tunukan al-musabbal simparan tu itulah. Bagak lagi terdapat Mekah itu musabbal. Orang-orang itu bertungkap-tungkapan tuh. Tungkap-tungkapan sekunde-kunde teh anu tuh lebih terus ini bilang rangan. Sejauh unik tuh. Bila cara pendanya orang adat itu kan. Al-adatu muhakkama. Hukum adat itu bisa dijadikan menjadi hukum. Walaupun tidak diminta kata tentang adat. Dengan puso tu, puso ini tu tahu nak tu jurun haram. Uwe tu mobil apa yang terpuso. Isinya bilang tu nasi kotaan. Isinya manok sikit, apel sikit, terus Pepsi sikit, terus tu jangan lebih nang duit tu. Kumpul-kumpul belen-belen tu. Derman Musliman bila haram di dalam safa supra simparan tu kekerat merang karena ini kan dengan terdatang tu lawang Masjidil Haram selapun itu harus sini rugun itu korban ya akhir ini terjenis futur sewa-sewa badai menurut muka tembatu semeton nega tokol baris barang-barang pada membuka dan sangka, ya Allah suruh minta yang baik dengan bersedekah di bulan puasa karena apa keutamaan bulan puasa ini tahun ini sunatnya. Nah kemudian sunat adalah bulan puasa walaupun bersedekah di luar bulan puasa sunat, lebih utama bersedekah di bulan puasa. Kemudian baru baca Al-Quran enak. Luar dengan bulan puasa tu sunat baca Al-Quran. Laku antum lebih di bulan puasa. Saya sayang sering kesampaian. Mungkin tak tertunu buat planning rencana. Paling tidak tertebau tunu pada nama tangtunu. 2 kali itu di bulan puasa. Usaha yang termasa kena dinar waktu tu untuk baca Al-Quran tunu kamu. Mana-mana sejam ke sejelur tu baru kalau sejam berarti mau kita rejuskan sejam ini tu insya-Allah sejelur tu mau kita sejus baru kalau sejam tu mau kita sejus 2 jus ini kan berarti tu 2 jus dan tu terus tanggal 15 tu mah tampak tu balik tu kan 2 jus bulan botol jus tu di mana batang barang tu tamat jangan tu daripada tertolong ngabur kita pernah nongkrong untuk nunggu berbuka puasa apa tentu
Saraan tolong nongkrong di Bali, nongkrong di Jagat, nongkrong di masjid di bagus dibaca Al-Quran. Luar semua kita sunat. Nah kemudian isi makroh. Makroh dengan bulan puasa ini mesti antara lain yang perlu ketahui. Makroh di bulan puasa ini mandi nyelam, penjelur lah. Mandi makan dia batalan tu. Apalagi tu diberi galang untuk mandi dia. Tumbek itu makan kemakrohan. Kerana yang mengurangi itu keletihan. Lamun teman nyelam ini tu kan ini mengurangi keletihan. Pada tujuan daripada bulan puasa ini akan kita bisa merasakan keletihan, bisa merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Nah, selanjutnya adalah si makroh penjelur adalah kebekampungan kejeselinah penjelur. Makroh dek satu batal. Hukumnya makroh atau berciuman berselekah bukan ini sudah merekam gitu. Kalau legang waktu mereka lekak pegawai mati. Pedagang itu kecil betul. Cuma tidak boleh dijual satu selengkap ya itu. Makroh hukum itu. Nah kemudian tolu isi makroh adalah mandi junub seuah amna tolu dulu. Kalau umpama tu begawaian tu bersetubuh ke kesenian. Usanten wah kembang dengan tu bara sama seperti ini tu malik hidup tu. Jika tu jelu tu nas tu tiwo tu jelu kira Allah waswana sikit nanti mati tu. Lalu hukumnya masih makroh yang itu dindar. Berikutnya semakroh dari menusuki tu jelu bersiwak menusuki. Berikutnya semakroh tenennya apa yang ngambu punya kamu atau fikir itu dan kamu tu lalu sen batal tu entah sekedar makroh karena tu yang tercium cuma baunya doang tu kan kita mencium umbunan dah umbunan terbatul dek membatalan puasa kepada para untuk pindang tu kan pengambil untuk bila pelalah pindang membunuh jauh sudah 1,5 kilo dan vaksin juga mesti kan kita membunuh tu mendik batal tu. Kemudian tono isi makroh hukumnya bersuntik penjelur. Bersuntik penjelur ini makroh mendik batalan puasa. Sekarang juga ini pasangan nomor impus. Impus ini kena makroh hukumnya. Tidak sampai batalan puasa dengan ketentuan ini. Impus ini tidak terpasang dengan hidung. Lagu-lagu terpasang impus ini di hidung dan batal puasa ini. Kerana hidung ini kan tembus bacot dengan bacot tembus dengan istighfar. Selanjutnya isi makroh yang datang bercelak penjelur. Bercelak. Ini dengan ini dengan bercelak Allah bercelak anak dari ini kan. Lalu dia tu melong-melong dan sunat dengan bercelak. Itu semua dengan sunatan bercelak. Dengan ini sunat bercelak lagu untuk semama berkukur sunat dengan ini berkukur tapi kukuran itu adalah untuk semama. Dan begini cuma dengan ini sunat hukum lagu gincuan itu untuk semama. Dan dalam cimol wang berkurang itu haram suku. Nah, sekenuan juga netes sang obat tetes mata, obat tetes mata. Itu neta makroh hukum itu. Laguankan arah tu kaedah. La harma lil had, la harma lil darurati, wala karahata lil hajati. Tidak ada haram karena darurat, tidak ada makroh
karena hajat. Kamu seberat mata dan kedua tetes. Cuma sekedar makro. Dia dengan batal kuasa kendi. Dilarang hubungannya tene kolong mata ini tene. Dilarang tembus loang tipa anu tene tipa bacot. Entah sekedar makro. Kita tercoba sekira di bulan puasa itu. Duit betul-betul pulang tuh. Sang tahun jadi jadikan guru tuh terledak. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Kalau kita tetes, kalau bilang tidak jadi masalah, silakan tetes begitu. Terima kasih. Bagaimana makro hukum? Kemudian isi makro hendak dan berbekam, pasal. Dalam pasal ini tenenek berbekam neli awak ke lamun hijab ini neli otak, bekam otak. Dek bakalan tuh puasa. Hukumnya adalah makro. Ada pengetuan malu tuh ngumbe hukumnya donor darah di bulan puasa. Ngumbe hukumnya donor pendonoran darah di bulan puasa. Kamu tuh dek batal puasa. Cuma sekedar makro. Kekiasannya ganti berbekam doang kan tuh di dalam darah ini kan seperti ya nanti sedot dengan suhu darah itu. Dek batal tuh. Nah kalau kita ini kan dengan donor darah ini tuh adalah manfaatnya besar. Silahkan tuh, cuma entah hukumnya tuh entah sekedar makro dek sampai batal puasa itu. Kali itu menunjukkan di jam 6 lagi urusan gas ini. Selanjutnya ilmu masih dari isi makro. Lagu antene tema tiba isi batalan puasa. Berenang wajib pada tahun isi batalan puasa. Isi pertama tono isi batalan puasa, yaitu makan minum tapi dengan secara sengaja. Lamun dek sengaja jatuh dek batal tuh, dek batal puasa. Gambaran umpama tunukan lejelung pertama tuh dan ingat dirinya tuh puasa tengerian tuh ngasa tuh dan menengasa tuh langsung nyedok nasi ngelak itu nyedok kopi di kedang kerak mangan seminyak dan masih kerok tuh wabuik tuh sepiring atau ngasa seminyak tuh itu jemur tuh jadi puasa juga sekalian mangan gabak dan nah tuh aku terlupa imanya sepiring gue tuh kopi semok tuh rokok dan biji tuh lalu dia tingkat yang tadi lanjutan mah puasa itu itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tidak yang tentang dan juga sudah itu cuma untuk jabang itu bakal sebenarnya makan minum dengan secara sengaja tidak sengaja. Kemudian isi batalan puasa ini enak tuh adalah bersetubuh dengan secara sengaja meskipun bersetubuh dengan secara sengaja. Wah ingatnya diri nabi tuh puasa lebih mulai lalu tuh nunggu sitaan diri. Nanti bersetubuhnya perakaman dan bersetubuh ini tuh kiparannya dapat. Batal puasa wajib digunakan kifarah. Selanjutnya sembatalan puasa ini bersetubuh makan atau bersetubuh karena terjadi syubhat. Arti syubhatnya leite wahanu klaim atau lalu hujan kan hujan petang terus gila mati. Anten pegawai anten kesedihan parani masih kekelam terus dah
paling sama kejerat paling sudah menikah atau ini kedua betul si awal nafsi itu tahu-tahu tuh wajiran baca selawat tuh. Nah dia temarani orang syubhat orang itu lamun ngendoan tanya dia wajib ibarat cuma ibatal doang puasa itu wajib mengganti puasa sedikit cuma karena terjadi syubhat orang itu lamun sekedar ibarat ini orang usul kesengajaan pun dinarak syubhat pada masih marah-marah pada marah-marah tuh para nabi dengan nyaran itu waktu imsak terus kemudian ngarokan waktu imsak ini itu masih betul tahu-tahu terus Allah masih dengan Tuhan itu batal puasa wajib diberhenti itu. Kemudian nih sebagian ulama dan sebagian besar ulama terjadi syubhat waktu berbuka, terjadi syubhat waktu berbuka. Dan mana negeri itu lebih petang dengan kan bila kedak speaker di darat tuh terus nak zaman lain tuh kan kira-kira itu jaminan para itu menurut juga aneh diwatelap jadi aneh berbuka dan ini ada kasus yang terjadi betul-betul terjadi ada sebut dengan ini tuh anaknya jadi terduk tuh dengan imam kapten imam kawalai itu terus dengan ini ada disodok tunung ke eman juang sama kuih ke mama ini terduk di situ lebih itu walai dan ini terduk mesti wahina terus ada ngembang tadi coba dengan ini walai itu boleh orang ngembang yang terduk anak itu wahina terus dan barang mata alam ngembang itu ini jadi terminal itu tutup main tidak terus sambil berbuka dan si cemahnya kita itu tahun-tahun di mana tuh renungan pun tuh mataram di rumah adik tomehan anu tuh tetangga itu kurang ajar sih jadi dengan kurang ajar mungkin juru nih belum dikembang anak ngembang sepanjang ke pengembangan wei pun jadi itu apa dengan terus laku dengan membuka isi dan ini serius anda membuka pada bekerja itu nah kalau masih batal puasa dengan itu kasihan itu puasa dulu lah menjaga maka ini pada nyitelan itu baris HP itu kan bersanti ngembang tuh jangan itu kan jadi nadana tuh setel tuh telepon sepatu dan ngembang tuh dengar tuh si tetangga dan berbuka tuh belum betul setemu nah ini batal puasa menurut sebagian ulama tapi sebagian kecil ulama terlihat sah puasa karena dono denara unsur sengaja karena dengan sengaja ini tak ampuni dosa itu rufi al-qalamu al-salasi diangkat tulisan pena itu dari 3 perkara. Pertama anil majnun dengan gila dan tulisan apa-apa dengan gila itu sampai sembuh. Kemudian dengan lupa sampai ingat. Si ketelu dengan si terlanjur terhatak. Ini kita tulisan itu berarti itu sah puasanya menurut sebagian ulama. Nah, ya, lalu sebagian besar terlupakan. Alwa suka berganti itu kan dalam terjadi marah seperti itu. Nah, kemudian teknik isi membatalkan puasa ini adalah keluar mani, subul air mani itu, keluar air mani. Tapi keluar air mani ini dengan arah unsur sengaja tuh. Arah unsur kesengajaan tuh. Nah, misalnya dari ulama tasawuf tadi kan
Ante tadi jadi kanak bajang tu kan, ante buka tu konten, ante dek dalam benutnya dapat tu kan. Terus tadi gerunyam apa-apa itu, lengang tu, ngentak, terbuka terus. Nanti bantal puasa minggu lama tasal, bantal puasa minggu lama tasal. Kemudian isi batalan puasa ini endah. Si batalan puasa ini endah. Na'udzubillah. Dengan gila. Datang gila. Walaupun sementak. Kan duit dengan gila tuh. Dengan gila permanen. Lalu datang gila. Ketika mendatang gila itu. Sementak ambil sana. Maka batal hukumnya. Puasa itu. Lalu dengan jilan dan permanen jilan ini tu wajib mengganti tu puasa ini. Walaupun dia mangan, walaupun dia minum, lanjutan sekalian pematen datang runyam sementara. Itu batal puasa. Terus anda sadar tu, dengan berbuka sadar ya, tetap batal puasa. Lagu lamun tene. Amun gambaran marak si guru ini turun dan gila permanen. Tidak dengar semendak turun. Batal puasa ini cuma wajib mengganti. Dengan gila si batal puasanya adalah si dan wajib mengganti. Adalah dengan gila permanen. Gila itu menggawikan. Yang berpuluh-puluh tahun. Ya, dia wajib mengganti puasa. Kemudian si batalan puasa ini endah. Tenek adalah dengan si moplok. Dengan moplok ini mestikan dengan permanen. Telah akal. Batal puasa. Kemudian dengan isi muta. Tapi muta arah unsur sengaja. Lalu muta karena sakit dulu. Muta karena sakit dulu. Dek kebatal dari puasa. Silahkan lanjutkan. Mungkin tak muda arah usul sengaja. Misalnya tahunya diri dan tahu bemo tu. Lalu bemo tu beru nanti datang tinggi perbatasan bidang nanti sisila waktu bulu tak. Harus baik bemo ambil tak dinding tu. Kamu dengan lu taruh tu batal. Lagu-lagu ini tak kena sakit tu. Dek batal puasa. Selanjutnya donasi batalan puasa na'udzubillah adalah murtad. Murtad tu klemak tu tetap tu beriman Islam. Tahu tu waskennya tu dan berubah tu iman. Pertama percaya kepada Yesus tu menjadi Tuhan. Dan percaya Nabi menjadi Nabi akhir zaman, maka hukumnya dengan ini tu murtad, batal puasa. Jemaah mesin duit daripada tutup dari kita. Dan cukupan dulu pengajian sampai lagi. Atas perhatian dan ucapkan banyak terima kasih. Segala hilaf kekurangan terhadap semua. Sebenarnya juga ada. Oh silakan. Terus kedua untuk beli bakso lah untuk jamukan lagi di masjid. Apakah kena dia tetap dalam syubhat? Lebih tambahan yang baru laki dalam dulu ini profesor. Lamun kepeng ini tolong duwe bisa 1.000. 1.000 tolong. Kamu tembuk tolong. Laguan tolong dengan dia. Mengembu ini tolong untuk nepelihara. Karena tolong lamun dengan lain balas mengembu ia tolong boleh jadi tolong. Dengan gue kepeng. Si kamu mengembu ini dengan si amanah tolong. Lamun dia tak amanah jadi kamu mengembu itu.
Karena parang jadi hak mendesak tu kan. Lamun dia tak amanah sarang kelek dan jadi ustaz tu. Atau panitia masjid kanggo nembu itu. Kanggo kudu yang turun dengan ketentuan laguan. Apabila baris PTSEP wajib diganti dia. Lamun dengan niat tengembu untuk memelihara ia tu kepeng ini. Sebelanjaan yang terniat tertulung untuk baris dalam datang terganti income. Dek ni syubhat tu. Isi syubhat ini tu misalnya umpama tu makan arah 2000 duit kepeng. 2000 ni tu dek nang lalu siapa. Lagu dek jangan bayinya jangan tu. Namun tu jangan tepuk tu arah 2000 dan ia si hukum tu syubhat. Lamun yang satu-satu seribu masih gula keluar hukum tu. Tangan SEP tu cara tu lamun tahu tu kejiwaan tu nak amanah dia tembuk sika terkelek tu dengan si anggota amanah baris dia nunggu ya sehingga tu baik lamun PSP gampang nulis kena dengan dia amun aku belanja sikit tu untuk dia ngelung kan saya memang tunggu benar deh. Mendengar cukupan wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum wa waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi